Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Suatu hari di taman, Yamato melupakan satu hal. Dirinya melupakan akan memberikan sesuatu ke ibunya Takeo. Jimat lancar melahirkan. Dirinya menitipkan barang tersebut ke Takeo. Saat kemarin Yamato berjuang keras, Takeo mengajak Yamato ke rumahnya, berencana akan memberikan jimatnya tadi ke ibunya Takeo. Hingga cerita, Takeo pulang ke rumahnya, melihat ibunya yang masih gesit, padahal dia sedang hamil tua. Takeo yang mengetahui ibunya gitu, dia langsung membentaknya dan meminta supaya ibunya jangan terlalu capek. Bukan ibunya Takeo, kalau tidak kuat. Ibunya Takeo bilang, saat mengandungmu, aku juga selalu begini. Ibunya Takeo melihat kehadiran Yamato. Dirinya langsung berniat membeli beras untuk mereka makan. Takeo tidak mau kalau ibunya yang beli, karena ibunya berencana beli beras 10 kilo. Ibunya Takeo langsung melihatkan brosur sembako yang mau dia beli. Ibuku. Takeo pergi untuk belanja. Di rumah tinggal ibunya Takeo dan Yamato. Ibunya Takeo akan aku panggil Mama supaya cepat. Mama menceritakan kalau Takeo anak yang selalu khawatirkan dirinya. Ketika Yamato menjawab dengan menyebut bahwa Takeo orang yang baik, Mama langsung membalas kalau Takeo berlebihan kepada dirinya. Mungkin Mama akan menunjukkan hasil rekam medisnya sempurna tanpa masalah. Yamato memandang Takeo sangat kuat. Mama mengenal Takeo lebih lama. Dirinya tahu kalau Takeo tidak sama sekali kuat. Mama menceritakan saat Takeo berusia 5 tahun, mereka menunggu jemputan datang. Dan si bodoh itu malah lompat begitu saja ke jalan. Mama berhasil menyelamatkan Takeo. Tapi tangannya Mama terluka, dan lukanya masih ada bekasnya. Lalu Takeo menangis dan bilang Mama jangan meninggal. Padahal setiap hari Takeo suka terluka, tapi tidak pernah ribut kesakitan. Mendengar ceritanya Mama, Yamato berpendapat kalau Takeo sejak kecil memang anak yang baik. Tapi Mama membantahnya, karena di matanya Mama, Takeo seorang pengecut. Yamato menjelaskan ke Mama, Takeo pasti sangat peduli pada Mama. Memang begitulah Takeo, laki-laki itu punya sisi lemah juga. Dan Mama meminta Yamato tetap di sisinya Takeo. Takeo kembali ke rumah, melihat Yamato dan Mama sedang asik membicarakan kelahirannya. Saat Takeo lahir, suster mengangkat Takeo dan berkata, Mama kaget melihat belanjaan Takeo, karena Takeo membeli beras banyak untuk cadangan. Mama pamit mau pergi ke rumah sakit dulu. Yamato memberikan jimat tadi ke Mama. Raut mukanya Mama langsung senang. Yamato memberikan semangat ke Mama. Saat Takeo lahir, berat badannya 4,2 kilo, sedangkan Yamato saat dilahirkan dulu, lahirnya prematur, jadi sangat kecil, hanya 2,1 kg. Karena terlalu kecil, Yamato tidak bisa keluar dari rumah sakit bersama mamanya. Tapi sekarang Yamato 100% sehat. Yamato tidak sabar menunggu adiknya Takeo lahir. Singkat cerita, Mama tiba ke rumah sakit. Dia bertemu ibu-ibu, sebut saja Rin. Rin bentar lagi mau melahirkan, tapi dirinya malah terserang anemia lagi. Rin saat ini sudah punya anak satu. Tapi sebenarnya, Rin dan suaminya ingin usia mereka lebih berdekatan. Tapi anak satunya sudah cukup besar. Mama bersyukur karena Rin sudah mau berusaha melahirkan lagi. Mama balik ke rumah, dirinya langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya. Seketika Takeo lihat langsung menggantikannya. Takeo mempertanyakan kandungan Mama. Mama menjawab baik-baik saja. Takeo menceritakan ke mamanya tentang Yamato, yang lahirnya beratnya setengah dari beratnya Takeo, membuat Yamato tidak bisa keluar dari rumah sakit bersama ibunya. Mama memberitahu ke Takeo, tidak ada kepastian apakah bayi yang lahir bisa bertahan atau tidak. Singkat cerita, ayahnya pulang. Dirinya akan membersihkan kamar mandi. Takeo kaget bukan main melihat malaikat kecil. Terlihat sangat kecil, tapi bersyukur Yamato bisa tumbuh besar. Takeo terlahir lebih besar daripada yang lain. Dirinya juga tidak pernah sakit selama pertumbuhan.
Sebelumnya Takeo tidak pernah memikirkan hal ini, tapi semua tidak akan selalu seperti ini. Suna melihat Mama yang membawa barang-barang belanjaannya. Konnichiwa. Mochimasu. Suna langsung membantu Mama. Mama bilang, kau juga, kau sama dengan Takeo yang selalu khawatirkan aku. Takeo hodo janai desu. Suna menjawab, belum seberapa kalau dibandingkan Takeo. Takeo mempunyai teman yang baik seperti Suna, lalu punya pacar yang manis seperti Yamato. Takeo pasti sangat bahagia. Menurut pandangan Mama, Suna menjawab, karena Takeo orang yang baik. Ii otoko dakara desu yo. Tapi bagi Mama, Takeo seorang anak kecil. Mama berdoa, semoga adiknya Takeo juga bisa punya teman yang baik. Adegan berganti ke Takeo, yang berterima kasih ke Yamato. Berkat jimatnya Yamato, Mama sangat senang, dan jimatnya dijadikan gantungan tas. Yamato tidak sabar lagi melihat adiknya Takeo lahir. Yamato ingin melihat foto-foto Takeo kecil. Takeo pulang dan langsung dikejutkan mamanya. Menurut Mama, gerakan ini sangat bagus untuk memudahkan persalinan nanti. Takeo membenarkan teori mamanya, tapi gerakan Mama sangat cepat. Tiba-tiba Mama merasa sakit. Ternyata tendangan di kandungannya sangat kencang, dan pasti adiknya Takeo kelak akan menjadi atlet. Pas juga ayahnya pulang. Seperti biasa tugas ayah membersihkan kamar mandi. Takeo melihat foto bayinya yang sangat besar menurutnya. Pagi harinya mamanya mau jalan santai dan beranggapan banyak berjalan sangat bagus buat kesehatan si bayi. Ayah dan Takeo juga mau ikut, tapi dicegah Mama. Mama bilang, di usia yang setua ini, jalan ditemani kalian berdua, bikin malu. Mama langsung pamit pergi. Sebelum mereka selesai memakai sepatu, ayahnya menceritakan kenapa dia dan mamanya menikah. Dulu, ayah dan Mama bekerja di perusahaan yang sama. Mama sangat gigih, meskipun masih pegawai magang. Mama bekerja sangat giat. Para atasan saat itu menyukainya, dan semua wanita di perusahaan juga menjadikan Mama menjadi panutannya. Saat itu ada pesta tahun baru. Salah satu karyawan di sana meminta tolong Mama menggeser panci di sana. Mama memberikan panci ke salah satu perempuan di sana. Panci itu sangat panas. Perempuan itu mengambilnya, tapi ada kejadian tak terduga. Perempuan itu tidak kuat menahan panasnya panci. Mama langsung menahan panci itu supaya perempuan itu tidak kena air panas. Tapi Mama mendapatkan luka di tangannya. Mama tidak panik. Dia malah khawatirkan wanita di sampingnya tadi. Mama meminta mereka tidak perlu khawatirkan dirinya, dan dia izin ke toilet untuk membasuh lukanya. Ayah menyusul Mama dan menawarkan bantuan, tapi dia bilang tidak usah. Mama melihat gadis manis seperti perempuan tadi, pasti ingin menolongnya. Saat itu ayah untuk pertama kalinya, ayah berpikir ingin menaiki badai bersama seorang seperti Mama. Ayah langsung mengajak Mama bermain golf. Saat bermain golf, ayah melihat Mama yang mempunyai otot yang bagus. Ayah melanjutkan mengajak Mama berjalan-jalan. Setelah itu di sebuah jembatan, ayah langsung terang-terangan bilang ingin melindungi Mama, tapi Mama terlalu kuat. Ayah tidak pernah mendapatkan kesempatan melindunginya. Adegan berganti ke Mama. Dirinya bertemu Rin. Mereka berdua sebentar lagi mau lahiran. Terlihat Rin yang kelelahan. Mama langsung menahan Rin yang mau jatuh. Tapi Mama merasakan kandungannya. Rin khawatirkan Mama. Dia meminta Rin tidak perlu khawatir. Dia meminta Rin supaya lebih hati-hati lagi. Rin berterima kasih, sedangkan Mama melihat kandungannya. Kita beda ke Takeo yang tidak tahu jenis kelamin adiknya. Suna sulit membayangkan kalau adiknya Takeo cewek, karena Suna hanya bisa membayangkan anak yang wajahnya seperti Takeo. Takeo langsung membayangkan adiknya. Dirinya membenarkan perkataan Suna tadi. Takeo juga nggak bisa membayangkan selain wajahnya. Takeo juga nggak bisa membayangkan selain wajahnya. Takeo pulang ke rumah melihat Mama yang menahan sakit. Dia meminta Takeo panggil taksi. Takeo langsung berlari mencari taksi. Di luar sangat sepi. Tidak ada taksi satupun. Suna datang menghampiri Takeo karena dirinya mendengar keributan. Takeo baru tahu untuk mencari taksi, dirinya hanya perlu menelpon taksinya. Saat ini ayah masih kerja. Takeo harus menjadi kuat. Ketika supir taksi bertanya, mau kemana?
Jadi Takeo tidak tahu harus melakukan apa. 俺も行こう。 Dirinya baru sadar ketika Suna membalas pertanyaan supir taksi dan akan ikut. Mama lupa membawa dompetnya, meminta Takeo mengambilnya. タクシー代は Dan Suna yang akan membayar ongkos taksinya. Mama melihat Suna yang baik sekali, tapi Takeo balik lagi dan bertanya, "Di mana dompetnya?" Mama menjawab, "Di lemari." Takeo langsung pergi. Mama berharap Takeo tidak gegabah, tapi Suna menjawab, emang itulah sifat baiknya Takeo. Mama beranggapan Suna dan Yamato terlalu baik pada Takeo. Singkat cerita, Takeo balik lagi. Suna memberitahu, Mama sedang diperiksa. Tapi Takeo menyuruh Suna tenang, padahal dialah yang harus tenang. お前が落ち着け。 Mama selalu sehat. Ini pertama kalinya Mama terlihat kesakitan. Singkat cerita, Mama yang sudah keluar dari ruang periksa, dirinya bertanya dompetnya ke Takeo. Mama dan bayinya baik-baik saja. Mulai hari ini Mama akan rawat inap. Ada banyak yang harus dilakukan Takeo. Jadi Mama meminta Takeo mencatatnya. Takeo masih terdiam, memikirkan Mama rawat inap. 俺が Suna yang akan mencatatnya. Di kamar ada tas untuk perlengkapan dirawat. Mama menyuruh membawakan itu. Terus jangan lupa mencuci piring dan baju. Besoknya juga jangan lupa buang sampah. Mama yang akan mengabarkan ayah. Dia membentak Takeo. Dia bilang ke Takeo, dirinya baik-baik saja. Walaupun begitu, Takeo tetap saja khawatir. Takeo langsung balik. Dengan rasa khawatirnya, dia lupa kalau sudah membuka pintu, mengira ada maling. Dia langsung pergi ke rumah sakit. Tapi Mama sedang dirawat. Perawat mengira Takeo suaminya Mama. Takeo balik ke rumahnya dan langsung ke kamar Suna. Tapi Suna belum pulang. Dia harus bisa tahan dengan keadaan ini. Yamato datang ke rumahnya Takeo. Dirinya dikabarkan Suna kalau Mama dirawat di rumah sakit. Yamato tersenyum dan minta izin akan memasak untuk Takeo. Suna juga datang untuk menemani Takeo. あ、竹雄、おかえり。 Mereka mengerjakan tugas dari Mama tadi. Yamato meminta Takeo tak perlu mengantarnya pulang, meminta Takeo tetap di rumah. Dan kalau ada apa-apa, telepon saja Yamato, dirinya akan segera datang. Suna masih menemani Takeo sampai ayahnya Takeo pulang. Baru Suna izin pulang. Ayah melihat di dapur ada kare yang dibuat Yamato. Ayah mengabarkan kalau Mama dan bayinya baik-baik saja, meminta Takeo tidak perlu khawatir. Dan pulang sekolah, Takeo diminta ayah untuk menjenguk Mama. Ayah bersyukur, untung ada Takeo. Ayah mengingat Mama yang menceritakan kenapa bisa jadi begini. Mama tidak mau kalau Rin kenapa-kenapa, jadi dia menyelamatkannya. Tapi mungkin bayinya marah. Ayah mengetahui itu dan meminta Mama istirahat. Pagi harinya Takeo tidak bisa fokus di pelajaran. Dia selalu memikirkan Mama. Ketika bel berbunyi, Takeo langsung pergi. Yamato mengirim chat ke Takeo. Apa dirinya boleh datang lagi membuat kare? Apa dirinya boleh datang ke rumah sakit? Yamato akan datang ke rumah sakit. Takeo datang melihat Mama yang menahan rasa sakit. Takeo khawatir, tapi Mama menyembunyikan rasa sakitnya supaya Takeo tidak khawatirkan Mama. Takeo pergi membeli air untuk Mama. Takeo di benaknya memikirkan Mama yang wajahnya pucat, keringatnya juga banyak. Takeo tidak tahu tentang semua ini, tapi semua manusia akan keluar dari manusia, dan bukankah itu hal yang gawat? Adakah yang bisa Takeo perbuat? Takeo saat itu bingung, tapi ada tangan lembut yang menyentuhnya. Yamato tiba dan bertanya keadaan Mama. Yamato meminta Takeo untuk tenang karena dirinya akan selalu bersama Takeo. Suna juga datang. Dia bertanya di mana ruangannya. Takeo berpikir kalau dirinya menyedihkan, padahal dia bukan anak kecil lagi, malah kayak gini. Sedangkan Mama dan bayinya sedang berjuang bersama. Ketika mereka tiba, Mama terlihat menjadi aing macan. Karena dirinya menahan kontraksinya terlalu lama, membuat Mama tidak bisa berjalan. Takeo panik, dirinya sampai salah pencet. Untung ada Suna yang memberitahu.
Mereka terhubung dengan suster yang jaga. Takeo bilang ke suster kalau bayinya akan lahir. 歩けます車椅子を Takeo menyemangati mamanya dan bayinya. Ketika mereka menunggu kursi roda, tiba-tiba pasien yang ada di samping mama juga mau melahirkan. すみません、私も車椅子。 Sedangkan kursi rodanya cuma satu. Mama meminta suster untuk mengantar pasien sebelah dulu. Padahal saat itu mama sudah menahan cukup lama, tapi dirinya lebih mementingkan orang lain. Melihat itu, Takeo langsung. Takeo meminta suster untuk pergi lebih dulu. Dia akan mengikutinya. Takeo menguatkan dirinya. Semua akan baik-baik saja. Kakakmu sedang menggendongmu. Teman dan pacar kakakmu sedang menantimu. Mereka orang-orang yang baik. Ayah dan mama juga sedang menantimu. Kau bisa lahir dengan aman. Singkat cerita, Rin mengabarkan, berkat mama, bayinya lahir dengan selamat. Dan memberi semangat ke mama. Rin berharap anak mereka bisa berteman suatu hari nanti. Takeo melanjutkan bicaranya. Takeo bilang temanmu juga menantimu. Singkat cerita, mama sebelum masuk ruangan, dia meminta Takeo mengambilkan tas hitam. Dengan kekuatan flash, Takeo datang kembali. Di dalam tas ada jimat pemberian Yamato. Mama membawa jimat itu dan akan mau bersalin dulu. Meminta mereka menunggu dan lihat saja. Takeo melihat Suna dan Yamato. Dalam hatinya ngomong, terima kasih. Mereka mendengar suara bayinya yang sudah lahir. Saat itu suster sangat senang karena bayinya sehat walafiat. Bayinya perempuan dan cantik, beratnya 4,2 kilo. Suster masih menganggap Takeo adalah ayah si bayi. Takeo bersyukur, dan ini sangat hebat. Pasti mama dan sang bayi sudah berjuang. Yamato melihat bayi yang sangat imut. Takeo melihat bayinya kecil, sedangkan Suna melihat bayinya 2 kali lipat lebih besar dari yang lain. Ini pertama kalinya Yamato melihat bayi yang baru lahir. Ketika Suna bilang bayinya manis, Takeo langsung melihat Suna. Iya. Takeo akan merestui kalau Suna mau menikahinya. Suna menjawab tidak, terima kasih. Takeo lahir lebih sehat daripada yang lain, tumbuh juga lebih besar daripada yang lain. Takeo memberitahu Yamato. Suatu hari nanti, Takeo ingin mendapatkan pekerjaan yang bisa membantu banyak orang. Adegan berganti ke mama dan ayah. Dia tidak pernah berpikir Takeo akan menggendongnya seperti tuan putri. Mama selalu menganggap Takeo sebagai anak kecil, tapi ternyata Takeo sudah dewasa. Ayah mengajak mama untuk merawat adiknya dengan baik. Yamato masih menceritakan bayinya yang sangat lucu. Sangat kecil, hangat dan lembut. Takeo yang melihat Yamato yang menggendong bayi, dia langsung ngomong. Yamato ingin menjadi guru TK dan ibu rumah tangga. Takeo langsung mendukungnya, tapi Suna memberitahu kalau jurusan kuliah yang Yamato pilih sangat berlawanan. Takeo meminta Suna jangan mengacaukan suasana. Yamato sudah membayangkan kelak Takeo akan dipanggil bayinya dengan sebutan kakak. Takeo mengiyakan, malah bisa juga dipanggil abang. Suna merusak suasana mereka lagi dengan membalas, pasti bakalan dipanggil Takeo, karena semua orang memanggilmu Takeo.